Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, ketika Allah sudah memberikan kita rizki, maka salah satu sebagai ungkapan rasa syukur, sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah, kita mengembalikan sebagian yang kita perlukan di jalan Allah. Salah satunya adalah untuk kita berkurban. Baik kawan-kawan semuanya, bersama kita sudah ada Kiai Haji Ahmad Kosasih. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah Dewan Syariah dari Darul Quran. Kita ingin mengetahui yang pertama dulu Kiai, ini sebetulnya perintah kurban ini wajib atau sunnah, dan mohon penjelasannya Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa hari Idul Adha sudah di hadapan kita setelah kita merayakan Idul Fitri. Tentunya mudah-mudahan Idul Adha juga menjadi momen yang membahagiakan kita dan juga menyemangat kita untuk ikut mengisi dan melaksanakan syiar Islam, itu kurban, atau yang biasa ya kita sebut memang ibadah kurban. Nah, ibadah kurban ini memang diperselisihkan hukumnya. Ya, antara ulama ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sunat, juga ada yang mengatakan wajib. Namun ulama-ulama yang menyatakan itu sunat itu kebanyakan atau mayoritas ulama. Para imam madhab seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan juga salah satu riwayat yang kuat dari Imam Maliki, mereka menyatakan bahwa ibadah kurban itu hukumnya sunat, tapi sunat muakkad. Sunat muakkad. Sunat yang ditekankan. Iya, yang mendekati wajib gitu ya. Sunat yang Nabi itu tidak pernah tinggalkan. Maka dikatakan muakkad, yang sangat ditekankan. Nah, apa yang mereka jadikan sebagai dalilnya atau sebagai patokannya? Pertama, hadis Nabi dari Imam Muslim bahwa Rasul itu pernah bersabda begini: "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudahhiya falyumsik atau fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an." Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudahhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyari syai'an. Artinya, kalau sudah masuk 10 Dzulhijjah, artinya hari pertama Dzulhijjah, tanggal 1, 2 dan seterusnya sampai 10 hari. Kemudian di antara kalian ada yang ingin menyembelih hewan kurban, maka Nabi anjurkan hendaklah jangan memotong, jangan menggunting rambut-rambutnya atau bulu-bulu lain di badannya, biarkan aja kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Hadis lain juga riwayat Imam Muslim, beliau bersabda begini: Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadum an yudahhi falyumsik an sya'ri wa azfarihi. Kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah atau kalau sudah nampak hilal bulan Dzulhijjah, lalu di antara kalian ada keinginan berkorban, maka kata Nabi, falyumsik, hendaknya tahan, jangan dulu memotong rambutnya dan kuku-kukunya. Nah, jadi ini anjuran Nabi. Lah, dari mana pemahaman para ulama ini mengatakan kurban itu sunnah? Dari sabda Nabi, arada ahadu, artinya berkeinginan, ada azam, ada keinginan, atau orang bilang ada niat mau korban. Berarti ini sifatnya diserahkan kepada masing-masing orang. Itu
pendapat yang mengatakan kurban itu hukumnya sunat muakkad bagi yang mampu. Mereka yang mengatakan bahwa kurban itu wajib, ini antara lain mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah sholat dan menyembelihlah atau berkorbanlah. Ayat ini tertulis ataupun terbaca atau kita baca dengan fi'il amr, kata perintah. Nah, kata perintah itu artinya ialah untuk kewajiban. Artinya setiap kali sesuatu yang diperintahkan kepada kita, maka makna yang pertama kali kita pahami adalah sebagai satu kewajiban. Sehingga wanhar ini merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi dan termasuk pada umatnya. Selain ayat tadi, mereka juga berpatokan ataupun mendalilkan berdasarkan hadis diriwayat dari Ibnu Majah. Rasul bersabda begini, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musalla." Siapa saja yang punya kemampuan di hari Idul Adha, untuk apa? Untuk berkorban. Ada uang, ada harta yang dia miliki, tapi nggak mau korban. Maka kata Nabi, orang seperti itu jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Artinya, Anda mampu punya uang, kalau nggak korban, jangan deketin tempat saya. Ya, jadi kan kemampuan ini memang harus dilandasi juga dengan keimanan yang kita miliki, Kiai, ya. Betul. Karena seberapa banyak sih yang dikatakan orang itu mampu, yang seperti apa yang dikatakan itu mampu yang wajib berkurban. Kadang kan mungkin dia sudah punya motor atau punya mobil, tapi masih berpegang teguh pada kan itu sunnah. Ya. Nah, memang kalau mengikuti jumhur ulama tadi, hukum kurban itu sunnah. Yeah. Tetapi kata Nabi, sunnah ini bukan sunnah biasa, tapi sunnah yang ditekankan tadi. Yang Nabi itu nggak pernah tinggal. Jadi artinya ini harus mewajibkan diri bagi yang mampu, gitu. Bagi yang mampu setidaknya dia harus punya cita-cita, punya keinginan, punya azimah, punya kehendak, punya dorongan untuk melaksanakannya. Iya. Nah, Kiai menyambung yang tadi, artinya orang yang mampu itu memang disunahkan yang sudah mendekati wajib itu, ya, sunnah yang ditekankan, sunnah muakkad untuk melaksanakan kurban. Nah, sebetulnya fadilah atau keutamaan kurban itu seperti apa sih, Kiai? Oh, Masya Allah, ya. Itu kalau kita mau gambarkan dengan ilustrasi begini. Umpamanya kita beli seekor kambing. Ada tidak di antara kita yang bisa menghitung bulu-bulu yang ada di badan kambing? Saya rasa nggak ada. Nah, kata Nabi, sebanyak bulu kambing itulah yang Allah berikan balasan kebaikannya kepada kita. Jadi, bikulli sya'ratin hasanah. Setiap satu helai bulu itu ada hasanah dari Allah. Ada kebaikan dari Allah. Wal hasanah bi asyri amsalihha. Allah masih lipat gandakan lagi. 10 kali lipat. Jadi ini juga dorongan kita buat memilih kambing yang bagus, yang bagus, yang besar, yang besar. Karena semakin besar banyak fisik badan kambing, semakin banyak bulunya. Ini yang namanya cerdas dalam berkurban, ya.
Jangan cari murahnya. Jangan menggugurkan kewajiban ataupun ingin berkurban saja, tapi buatlah kurban Anda itu istimewa. Keistimewaannya itu dari seperti yang tadi disampaikan oleh Kiai, yaitu kita bobot, karena kita kan ingin pahala yang banyak. Wong dagang aja minta untung yang banyak, masa ini pahala nggak mau minta yang banyak, Kiai ya? Allah Karim. Tuh, luar biasa. Selanjutnya apa Kiai fadilah yang lain, Kiai? Ya, itu dalam sebuah hadis pula Rasul bersabda, saya saya sampaikan artinya saja, bahwa ketika seorang menyembelih, itu kan darahnya akan jatuh ke tanah. Iya. Tapi kata Nabi, sebelum darah jatuh ke tanah, itu Allah sudah sambut duluan. Allah sudah terima duluan darah tersebut sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Nabi, fatimu biha nafsa. Hendaklah ketika Anda berkorban, lakukan dengan seikhlas mungkin. Seikhlas mungkin. Jadi tunjukkan kepada Allah bahwa inilah kurban saya yang saya serahkan kepada Engkau ya Allah dengan penuh keikhlasan. Sungguh luar biasa ya fadilah daripada kurban yang akan kita tunaikan ini. Jadi artinya masih ada waktu kawan-kawan untuk berpikir kembali jika tidak atau belum memiliki keinginan untuk berkurban di tahun ini. Ya, tengok di rumah, tengok sekeliling, ingat-ingat apa yang kita miliki. Jika itu memenuhi syarat menurut kita bahwa kita itu mampu, maka berkurbanlah. Toh banyak cerita Kiai ya, yang pemulung, yang yang pekerjaannya ya Allah mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk bisa berkurban. Padahal orang itu dikatakan sebagai orang yang nggak mampu. Nah inilah, karena memang ini bukan bagi Allah menilai itu bukan kemampuan, tapi bagaimana ketakwaannya. Ketakwaannya. Untuk menutup di perjumpaan yang terakhir ini, apa yang disarankan oleh Kiai bagi kawan-kawan yang di rumah? Ya, kurban di Idul Adha itu adalah satu-satunya amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, kalau ada orang punya uang 3 juta, itu kan harga kambing ya, kurang lebih harga kambing. Saya nggak mau kurban, 3 juta ini saya sedekahkan saja kepada fakir miskin. Dalam Islam itu tidak afdol. Lalu afdol bagaimana? Belikan kambing, sembelih dengan untuk korban. Itu afdol. Nah, hari itu ya, hari Idul Adha, hari Tasyrik, aslinya 10, 11, 12, 13, itu yang afdolnya adalah berkorban. Walaupun dia kalau bisa melakukan dua-duanya bagus, korban juga, sedekah juga, alangkah baiknya. Tapi kalau pilih salah satu, maka pilihlah korban. Ini menunjukkan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah di hari itu adalah berkorban. Dengan istilah Nabi, hiraqatud dam, mengalirkan darah korban. Mengalirkan darah korban. Baik kawan-kawan semuanya, dasar daripada bagaimana kita masih berkorban tadi sudah disampaikan. Ikuti dialog kurban bersama guru kita Kiai Haji Ahmad Kosasih. Dan untuk yang sekarang udahan dulu, kita akan sambung lagi nanti di tema berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.